Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video belajar bareng Kang Nana. Teman-teman semuanya, kita masih di dalam training pranikah. Sekarang kita akan masuk kepada sesi bagaimana kita mengenali pasangan. Sebenarnya ini tidak dikhususkan untuk mengenali pasangan kita, calon suami ataupun calon istri, tapi juga bisa untuk bagaimana kita menganalisis orang lain, untuk kita kenali seperti apa orang itu. Baik, kita akan langsung saja bahwa sebenarnya banyak yang sudah populer, ilmu-ilmu yang sekarang sudah kita kuasai banyak, bahwa orang itu terbagi kepada sifatnya, itu ada yang sifatnya introvert, ada yang ekstrovert. Jadi, yang introvert ini orangnya itu lebih kependiam. Kalau ekstrovert lebih membuka diri. Salah satu contoh misalnya, kalau orang introvert ini pergi ke pesta, dia tidak terlalu suka menyapa banyak orang. Sedangkan ekstrovert justru dia sapa kiri, kanan, dan lain-lain. Jadi ini lebih kepada, kalaupun di panggung, dia lebih senang kepada di belakang panggung. Kalau yang ekstrovert lebih kepada show, lebih ke depan. Ini kasarnya seperti itu di kutub ini. Oleh karena itu maka, makin ke kiri, orang itu makin introvert. Sedangkan makin ke kanan, orang itu makin ekstrovert. Dan ini adalah di tengah-tengah. Nah, kemudian kita akan membagi dua lagi antara atas dan bawah. Ini akan memperlihatkan bagaimana seorang atau seseorang itu mengambil keputusan. Jadi, makin ke atas, orang itu akan mengambil keputusan yang sifatnya thinking, pakai logika. Makin ke bawah, orang itu kalau mengambil keputusan lebih banyak memakai perasaan atau feeling. Oke? Jadi kalau kita lihat di sini bahwa dari kiri ke kanan terbagi menjadi introvert dan ekstrovert. Dari atas dan bawah terbagi menjadi cara pengambilan keputusan adalah thinking dan feeling. Oke, maka sekarang ada 4 kuadran tentang sifat orang. Ada yang bagian kanan atas merupakan kombinasi antara thinking dan extrovert. Bagian kuadran yang kanan bawah adalah kombinasi antara extrovert dan feeling. Bagian kiri bawah adalah kombinasi antara introvert dan feeling. Sedangkan yang paling kiri atas adalah kombinasi antara introvert dan thinking. Oke. Dari studi mengenai ini, ternyata orang-orang yang ada di kuadran ini, orang ini bisa dikategorikan orang-orangnya itu tegas. Tidak suka bertele-tele, langsung kepada tujuannya. Tegas. Sedangkan yang ada di sini, yang antara kombinasi extrovert dan feeling, orang-orang di sini lebih kepada fleksibel. Kombinasi antara introvert dan feeling ini lebih dikategorikan peduli. Adapun antara introvert dan thinking, orang ini cenderung kaku. Nah, oke, kita akan membahas sedikit mengenai sedikit bagaimana kombinasi ini terjadi. Salah satu contoh. Kalau ada orang yang dikategori tegas,
antara kombinasi thinking dan extrovert, mau pulang, kemudian dia mau mobilnya, dia tidak akan ngajak-ngajak siapapun. Dia akan pergi ke mobilnya, starter, tutup, langsung pulang. Itu ciri-ciri orang yang thinking dan extrovert atau tegas. Tapi orang yang di sini, yang fleksibel, karena dia orangnya adalah extrovert, tapi lebih kepada perasaan, dia masih memungkinkan pada saat dia mau pulang, dia masih menyempatkan untuk ngajak-ngajak. Hey, ayo kita sama-sama kita pulang. Masih ngajak-ngajak. Apalagi yang ini. Sudah introvert, feeling lagi, sehingga kepeduliannya tinggi. Bukan hanya sekedar ngajak, tapi kalau ini kalau mau pulang, memakai mobilnya, dia akan, hai Erik, Roni, ayo kita ikut sama-sama. Masih sampai namanya pun disebutkan untuk ngajak ini. Nah, kalau yang kaku, ini kombinasi thinking dan introvert. Kalau dia mau ngajak, it's okay ngajak. Tapi kalau kapasitas mobilnya 4, yang ikut adalah 6, dia akan strict kepada aturan. Maaf ya, karena ini adalah kapasitasnya untuk 4 orang, sedang tidak 6, boleh nggak yang 2 lagi keluar dulu? Nah, ini sangat akurasinya tinggi sekali. Oleh karena itu, maka ya sifatnya seperti ini. Nah, beberapa ciri khas yang lain, ini bisa dikategorikan bahwa kalau yang ini adalah kalau kita lihat sebuah area, ini bisa dikategorikan sebagai gurun yang panas gitu ya. Sedangkan ini bisa mencerminkan kehangatan kota. Jadi sifatnya hangat. Kalau ini panas, kalau ini hangat. Kalau ini kayak semacam hawa pegunungan. Sedangkan ini lebih kepada kayak di kutub gitu kan. Dingin, kaku. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan makin terbuka. Kalau teman-teman punya pasangan, itu kira-kira seperti apa? Apakah teman-teman punya pasangan itu kalau menentukan kebijakan ataupun ngambil satu keputusan berdasarkan thinking? Atau lebih banyak main perasaan? Apakah dia ada di kategori extrovert atau introvert? Sehingga dari sini bisa ditempatkan pasangan Anda itu ada di area yang mana. Jujur aja, setiap area ini ada punya hal-hal yang kurang baik atau sisi negatifnya. Seperti halnya orang-orang di area sini, di area yang tegas ini, orang ini bisa dikategorikan rada-rada tuli ya. Tuli itu maksudnya adalah jarang mau mendengar saran-saran orang lain. Jadi di sini adalah satu kelemahannya. Jadi nggak peduli, yang penting ini. Tapi dia kerjanya cepat. To the point. Ini orang-orang yang di sini. Sedangkan yang di sini, hati-hati. Orang ini adalah, kelemahannya adalah suka asbun. Artinya, belum diperiksa datanya dengan akurat, sudah langsung main dikemukakan aja. Nah ini hati-hati, kalau orang seperti ini, kalau bisa didampingin, supaya ada yang memeriksa bagaimana data-datanya itu jangan sampai disampaikan. Tapi ini adalah satu kelemahannya juga. Kelemahan orang-orang di sini yang di introvert feeling adalah kalau bekerja tidak secepat ini. Tapi ini lebih cenderung lawannya dari ini. Ini lebih lemot ya, lebih lambat kalau bekerja. Kalau ini antara kombinasi thinking dan introvert, bekerjanya sangat akurat. Kebalikan dari sini, kalau ini asbun, datanya belum lengkap, sudah bisa disampaikan. Tapi kalau ini, dia tidak mau berkomentar apapun, menyampaikan satu keputusan apapun, kalau datanya belum lengkap semuanya. Jadi disinilah ada cenderung bahwa kebalikan dari sifat ini adalah ini, kebalikan dari sifat ini adalah ini. Jadi,
makin jelas, sehingga kalau teman-teman jangan heran bahwa mungkin dulu ketemu waktu kuliah orang itu sifatnya seperti ini, tapi mungkin setelah sekian waktu akan ada perubahan. Loh, kok dia jadi fleksibel ya orangnya? Itu sangat memungkinkan. Satu, pertama adalah jenis pekerjaan. Mungkin dulu dia suka angka-angka, tapi mungkin diterpa oleh pekerjaan yang lebih banyak. Harus menjelaskan ke orang, harus tampil banyak, sehingga lambat laun dia akan berubah. Ada juga orang yang mungkin dulunya fleksibel, tapi karena pekerjaannya mungkin berkutat di angka-angka, sehingga jadi kaku. Begitupun ini. Karena dia dulunya adalah lebih peduli, tapi karena dia terlalu banyak pekerjaan yang tenggatnya, tingkat stresnya tinggi, jadi cenderung orang lebih kepada pengambilan keputusan yang serba cepat. Satu ciri khas yang lain lagi. Kalau orang-orang yang di thinking is extrovert adalah dia sangat suka sekali menampangkan foto-foto yang bersalaman sama pejabat. Ah, ini di sini. Tapi ada juga orang-orang yang di sini, kalau dia suka menaruh foto di mejanya, dia sangat suka menampilkan foto-foto bersama teman-temannya yang di sini. Kalau di sini, suka juga menampilkan foto-foto di meja kerjanya, tapi foto-foto dengan keluarganya. Tapi orang yang di sini punya sifat bahwa mungkin foto-fotonya itu sedang di perpustakaan, atau mungkin dia sedang menempelkan poster-poster ilmiah, susunan berkala unsur-unsur, dan lain-lain. Teman-teman semuanya, barangkali itu sekelumit sedikit menerangkan bagaimana kombinasi antara introvert, extrovert, dan juga thinking dan feeling, sehingga menciptakan 4 kombinasi sifat-sifat orang. Begitu pula kita bisa mencoba hal yang ini untuk membaca pasangan kita ini seperti apa, sehingga apabila sudah menemukan kira-kira pasangan kita ini ada di mana, ini akan mempermudah bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan kita secara akurat. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan pada session kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam video belajar bareng Kang Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.